Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Saya pernah mendengar kata orang-orang jenius, orang yang sukses itu orang yang suaranya lantang. Mari kita coba. Kalau saya ucapkan selamat pagi, dijawab dengan mengepalkan tangan dan ucapkan pagi, pagi, pagi. Dan kalau saya ucapkan are you ready, maka dijawab dengan ready, ready, ready. Sudah siap? Selamat pagi. Are you ready? Mantap sekali. Kelihatan bapak-bapak ini sudah pada sarapan 2 piring ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Maurina Puspita Dewi, yang akan membawakan materi membahas mengenai tugas, fungsi, peranan security pada tema Basic Management Security. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan menghabiskan waktu bersama, menikmati pagi dengan belajar sesuatu pemikiran yang luar biasa yang akan mengubah hidup Anda. Sekarang kita akan mulai dari tugas security. Ada yang tahu, bapak-bapak sekalian, apa sih tugas security itu? Ada yang tahu? Tidak ya? Ya, tugas pokok security adalah menyelenggarakan keamanan, ketertiban di lingkungan kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik, personil informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, seorang security harus berperan sebagai pelindung, pengayom, pelayan bagi masyarakat yang berada di lingkungan kawasan kerjanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas security sebagai pelindung. Setiap anggota security harus memiliki kemampuan memberikan perlindungan agar masyarakat di lingkungan kerjanya bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman ataupun bahaya, dan selalu bersedia memberikan bantuan tanpa membedakan statusnya. Yang kedua, tugas security sebagai pengayom. Setiap anggota security harus memiliki kemampuan memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan pesan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tercipta suasana yang aman, tertib, dan masyarakat pun merasa tentram dan terayomi. Yang terakhir, tugas security sebagai pelayan. Anggota security dalam setiap kegiatannya selalu dilandasi rasa pengabdian dengan etika dan tata krama, serta tutur kata yang santun dan keramahan yang wajar. Seorang petugas security harus selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, tanpa membebani dengan biaya yang tidak semestinya. Nah, tindakan melayani itu seperti apa saja sih? Contoh dari tindakan melayani adalah memberikan bantuan kepada orang lain yang mempunyai kebutuhan ataupun harapan kepada security. Nah, dan yang terpenting dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan yang pertama adalah siapa mereka dan siapa yang ingin mereka temui. Kedua, apa yang mereka kehendaki. Ketiga, bila mana atau kapan mereka ingin menghendaki. 4, di mana mereka menginginkannya. 5, bagaimana mereka menghendaki pelayanan kita. Dan 6, mengapa mereka menginginkannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi security. Ada yang tahu fungsi security? Ya, Bapak, betul sekali. Security adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian terbatas, dan fungsinya adalah meliputi segala kegiatan, melindungi dan mengamankan lingkungan kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan, ketertiban, dan pelanggaran hukum. Security memiliki kewenangan terbatas dalam lingkungan kuasa tempat kerjanya. Dalam artian, di luar tempat kerjanya, security tidak memiliki kewenangan. Dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi kepolisian,
maka Polri dibantu oleh bentuk pengamanan swakarsa yang mempunyai kewenangan terbatas sesuai tempat seperti lingkungan kerjanya, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan sebagainya adalah tugas dari security. Pengamanan swakarsa adalah bentuk pengamanan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian mendapat pengukuhan dari Polri. Kita sekarang akan memasuki bahasan peranan dari security. Dalam melaksanakan tugasnya, security mempunyai peranan yang pertama itu sebagai unsur pembantu pimpinan instansi, proyek, maupun badan usaha tempat ia bertugas. Ia bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerjanya. Yang kedua, mereka sebagai unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terutama di bidang penegakan hukum, dan security ini adalah minus dalam lingkungan kawasan kerjanya. Tetapi pada dasarnya, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, dan Polri adalah selaku pembina teknisnya. Setiap orang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masing-masing, baik lingkungan pekerjaannya, pemukimannya, maupun pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai wewenang security. Bapak-bapak sekalian, apakah ada yang tahu wewenang dari security itu apa? Pasti masih pada bingung ya? Sebenarnya wewenang security itu apa saja sih? Nah, anggota security harus memahami wewenang security sehingga tidak ada ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya. Secara universal, wewenang dari security ialah mengemban tugas kepolisian terbatas. Nah, itu terbagi atas beberapa bagian sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Nah, ini adalah wewenang-wewenang dari security. Yang pertama, menerima laporan. Setiap anggota security berkewajiban menerima laporan dari anggota masyarakat di lingkungan kerjanya dan wajib memberikan pelayanan dan bantuan yang diperlukan. Kedua, tindakan pertama di tempat kejadian atau TKP. Petugas security harus melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, seperti penutupan TKP, penanganan korban, saksi maupun tersangka, mengatur lalu lintas, serta tindakan lain yang diperlukan, dan segera melaporkan ke Polri terdekat. Ketiga, meminta identitas. Petugas security wajib meminta identitas seseorang di lingkungan atau kawasan kerjanya, misalnya KTP, KTM, SIM, maupun yang lainnya. Yang keempat, mencari keterangan dan informasi. Mencari informasi yang diperlukan bagi kepentingan tugasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan dan kawasan kerjanya. Kelima, mencegah dan menanggulangi. Security memiliki wewenang mencegah dan menanggulangi apabila timbul gangguan baik kriminal maupun non-kriminal dan serta mencegah timbulnya penyakit masyarakat di kawasan kerjanya. Itu adalah tanggung jawab dari security. Yang keenam, membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat kawasan kerjanya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketujuh atau terakhir, memberikan bantuan pengamanan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan kerjanya. Misalnya adalah pengaturan parkir. Menjadi tukang parkir itu tidak masalah ya bapak-bapak. Mengatur lalu lintas dan lain-lain, itu adalah wewenang dari security. Nah, salah satu kegiatan atau tugas dari security adalah penjagaan. Tapi banyak yang belum mengerti atau mengenal penjagaan itu apa sih? Nah, penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menjaga agar objek pengamanan tidak terganggu, hilang, maupun rusak. Nah, bentuk-bentuk penjagaan itu ada, yang pertama adalah pos utama. Pos utama itu ialah di mana pelaksanaan tugas penjagaan dilaksanakan secara terus-menerus di tempat yang tetap dan merupakan posko untuk mengendalikan suatu kegiatan penjagaan. Jadinya itu adalah pusat atau pusat penjagaan di suatu instansi maupun
kampus-kampus lainnya. Nah, yang kedua adalah pos tambahan. Pos tambahan ini adalah pos yang dibentuk berdasarkan kepentingan yang memerlukan kehadiran secara fisik seorang petugas security. Pos ini sebagai pos pengawasan. Yang ketiga, pos sementara. Pos ini diadakan dalam rangka menghadapi beban tugas penjagaan secara insidental dan bersifat tidak tetap atau sementara dalam waktu tertentu dengan kebutuhan tertentu, seperti adanya konser, pernikahan, ataupun apa saja. Selanjutnya, objek dari penjagaan. Objeknya itu yang pertama adalah barang atau seluruh aset perusahaan. Contohnya, gedung, sarana prasarana, dan sebagainya. Kedua, ini juga sangat penting sekali, yaitu manusianya. Contohnya adalah pimpinan bapak-bapak sekalian, karyawan perusahaan, tamu, mahasiswa, dan sebagainya. Kegiatan perusahaan juga penting, seperti seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan selama 24 jam di area kampus ataupun objek pengamanan dari mulai pagi hari sampai dengan jam pulang ataupun lembur. Bentuk kegiatannya antara lain kegiatan perkuliahan, administrasi, maupun sebagainya. Dan yang terakhir adalah informasi, seperti segala sesuatu yang menjadi rahasia perusahaan, apakah berbentuk dokumen tertulis ataupun berbentuk proses kegiatan, harus diamankan, jangan sampai diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Dari semua yang sudah kita bahas, yang tak kalah penting adalah 5S dan 1T. 5S dan 1T, yang pertama adalah senyum. Biasakan senyum untuk menerima tamu, karena dengan senyum, tamu akan merasa dihargai dan dihormati. Yang kedua adalah salam. Ucapkan salam yang bersifat umum kepada tamu. Perlakukan tamu dengan sebaik-baiknya, seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sapalah mereka. Sapalah tamu sebelum Anda disapa. Tanyakan keperluan apa yang mereka inginkan. Ya, yang selanjutnya adalah sopan dan santun. Dengan menyapa dengan sopan dan menanyakan dengan sopan santun, seperti pertanyaan, ada apa yang bisa saya bantu? Silahkan Pak, ataupun menolak dengan cara yang tidak menyakiti hati. Itu adalah sangat penting untuk security. Dan yang terakhir, ini merupakan yang terpenting juga. T yang terakhir adalah tegas. Apabila ada tamu yang melanggar ketertiban di dalam lingkungan kampus ataupun kantor, terlebih dahulu dilakukan teguran secara baik-baik, diberitahukan, dan apabila bersangkutan masih melakukan dan tidak mengindahkan teguran, maka petugas keamanan wajib melaporkan kepada atasan sebelum mengambil tindakan tegas untuk mengamankannya. Nah, walaupun materi yang akan kita bahas ini tidak termasuk tugas, peranan, fungsi maupun wewenang dari security, tetapi ini merupakan ciri khas dari seorang keamanan, yaitu atribut dan senjata tajam. Atribut wajib bagi seorang keamanan memiliki seragam dan atribut lengkap sesuai dengan kebutuhan serta dituntut memiliki KTA, izin sajam, dan borgol yang dikeluarkan oleh Polres atau Polda setempat supaya legalitas tampilan keamanan berwibawa atau bukan seperti satpam gadungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah senjata tajam. Senjata tajam yang diperbolehkan adalah sangkur komando. Yang kedua adalah sangkur lempar. Selanjutnya, borgol. Borgol yang digunakan oleh keamanan yaitu borgol standar, yaitu borgol dengan lengan atau borgol lengan dan borgol ibu jari. Fungsi dari borgol tersebut adalah untuk mengamankan tersangka tindak perkara sebelum dibawa kepada pihak yang berwajib. Dapat juga sebagai alat pembela diri dengan teknik-teknik tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Saya percaya ada 3 jenis orang di dunia ini. Yang pertama, orang-orang yang tak bisa digerakkan, orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, tidak akan melakukan apapun untuk berubah. Yang kedua, orang yang dapat digerakkan, orang-orang yang melihat kebutuhan akan perubahan dan siap mendengarkan perubahan. Dan yang ketiga, orang yang bergerak, orang-orang yang mewujudkan banyak hal. Anda semua dapat menilai pada nomor berapakah diri Anda saat ini? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.